在地狱中看不清苍穹野，一瞬间如释之末，约定无需狂野，这一念信仰。 Halo guys, selamat datang di kanal Yokbe Cerita. Pertama disclaimer dulu, semua di sini dalam bentuk spoiler atau hanya berdasarkan light novel. Yok mari dengarkan. Klan Han seharusnya punya alasan di balik tindakan mereka, bagaimanapun, pertandingan ini menyangkut sisa hidup Han Yue. Percakapan pribadi di sekitar arena tiba-tiba terdengar saat Xiao Yan muncul, banyak tatapan kaget berulang kali menyapu tubuhnya. Alis Hong Li dirajut sedikit saat dia melihat Xiao Yan yang tidak dikenal dari kursi klan Hong, dengan pemahamannya tentang klan Han, pihak lain pasti tidak akan secara acak menemukan seseorang untuk mati demi mereka dalam situasi seperti ini, namun, jika bukan itu masalahnya, bisakah pemuda ini benar-benar bersaing dengan Hong Chen? Ada seorang lelaki tua berjubah abu-abu di samping Hong Li, orang tua itu menutup matanya, sepertinya mengabaikan kebisingan dunia luar, tangannya tersembunyi di bawah lengan bajunya sementara tubuhnya bersandar di sandaran kursi, ada lencana berwarna hijau perak di dadanya, sebuah menara dengan kilat samar yang tersisa di atasnya tergambar di lencana. Orang tua itu membuka matanya setelah mendengar kata-kata Hong Li. Dia melirik Xiao Yan sebelum menggunakan suara serak untuk berbicara pelan, anak kecil ini juga sangat kuat, aku ingin tahu di mana klan Han menemukan penolong seperti itu. Oh, akankah Hong Chen bisa mengalahkannya? Hong Li menjadi sedikit keras saat mendengar ini, dengan bisa membuat orang tua ini mengevaluasinya seperti ini, tampaknya pemuda dengan penampilan biasa ini benar-benar bukan kambing hitam yang dikirim klan Han. Sebagian besar teknik Do kelas atas dari Wind Lightning Pavilion saya telah dipelajari oleh Hong Cheng. Selain itu, metode Qi yang dia latih juga merupakan metode Qi teratas dari Wind Lightning Pavilion saya, lupakan tentang level yang sama, kekuatan bertarungnya bahkan bisa bertarung dengan ahli di puncak kelas Do Huang, memang ada orang dari generasi yang sama yang bisa mengalahkannya di Central Plains, namun, orang seperti itu belum muncul di kota Tianbei. Orang tua itu sekali lagi perlahan menutup matanya saat mengucapkan kata-kata ini. Hati Hong Li menghela nafas lega setelah mendengar lelaki tua berjubah abu-abu itu berbicara dengan cara ini, wajahnya menunjukkan senyum dingin, dia ingin melihat betapa jeleknya ekspresi wajah Han Qi setelah dikalahkan. Mata Hong Che dengan malas menyapu Xiao Yan di arena batu besar. Dia berkata, sebutkan namamu. Xiao Yan tersenyum. Dia mengabaikan kata-kata arogan orang ini dan dengan lembut tertawa, seorang individu tanpa nama, Xiao Yan, yang tidak dapat dibandingkan dengan reputasi besar Tuan Muda Hong Chen. Jangan basa-basi kepada ayahmu ini, saya akan memberi Anda waktu 10 napas untuk memutuskan apakah Anda ingin tersesat sendirian atau agar saya mengubah Anda menjadi orang lumpuh dan membuang Anda. Wajah Hong Chen menjadi dingin saat dia berteriak. Tidak perlu 10 napas. Ayo bertarung saja, Xiao Yan menggelengkan kepalanya, wajahnya sama sekali tidak berbahaya, Hong Chen ini memang sombong seperti yang digambarkan orang-orang di sekitar. Mata Hong Chen berubah suram, dia menatap Xiao Yan dengan sinis dan berkata, karena kamu ingin mencari kematian, jangan salahkan tuan muda ini karena tidak menunjukkan belas kasihan. Banyak kilatan petir tiba-tiba melonjak dari tubuh Hong Chen saat suaranya terdengar, akhirnya, mereka berubah menjadi lapisan cahaya kilat yang membungkus seluruh tubuhnya. Lightning Douqi ya, Xiao Yan melihat ke Douqi berwarna perak yang menutupi Hong Chen. Ular petir perak yang tak terhitung jumlahnya melompat ke segala arah, jelas, orang ini mempraktikkan metode Qi afinitas petir yang dikenal karena kekuatan ofensifnya yang kuat. Ingat namaku, Hong Chen. Dikalahkan oleh tanganku akan menjadi kehormatanmu. Hong Chen mencibir dan tiba-tiba menginjak, sebuah petir seukuran lengan ditembakkan ke arah Xiao Yan dari tanah, bergerak seperti ular. Xiao Yan mengangkat kepalanya sedikit saat dia melihat cahaya petir yang meluas dengan cara seperti ular, dia mengangkat matanya sedikit dan kakinya dengan lembut melangkah ke depan, Douqi hijau giok seperti api juga ditembakkan sebelum bertabrakan dengan cahaya petir, suara teredam tiba-tiba muncul dan batu besar tempat tabrakan terjadi berakhir dengan lubang besar setinggi setengah kaki. Serang saja, Tuan Muda Hong Chen, jangan mengambil trik-trik kecil, Xiao Yan tertawa kecil sambil berbicara. Hei,
Kamu sebenarnya lebih sombong dari tuan muda ini, kalau begitu, kami akan melihat apakah Anda memiliki kualifikasi untuk memungkinkan saya menggunakan semua kekuatan saya. Mata Hong Chen menjadi dingin, cahaya perak yang cerah tiba-tiba meletus dan tubuhnya muncul di depan Xiao Yan dalam sekejap mata dengan cara seperti hantu, tinju dengan cahaya petir yang terang membawa suara angin, cici, saat itu dengan keras menghantam kepala Xiao Yan. Kekuatan petir liar dan kekerasan yang datang ke arah Xiao Yan menyebabkan kelopak matanya terangkat, kakinya secara acak bergeser ke kiri dan kepalan tangan yang tertutup cahaya petir terbang melewati telinganya. Hong Chen hanya tersenyum dingin saat Xiao Yan menghindari serangannya, tinjunya tiba-tiba terentang dan kelima jarinya melengkung menjadi bentuk cakar yang aneh, mereka dengan kasar merobek bahu Xiao Yan. Cakar tangan itu tiba-tiba melambai sebelum berhenti, orang bisa melihat bahwa dua jari Xiao Yan yang ditutupi oleh Douqi yang padat menusuk telapak tangan cakar seperti belati, benar-benar menghentikan kekuatan di atasnya. Kamu punya keahlian? Terkejut juga muncul di wajah Hong Chen saat serangannya dihentikan, tiba-tiba dia berteriak dengan dingin, coba cakar petir angin dari Wind Lightning Pavilion. Teriakan itu baru saja terdengar saat kilat menyambar di cakar tangannya, beberapa kilatan petir bengkok dengan cara yang aneh sebelum menggumpal menjadi cakar petir yang sangat tajam di atas jarinya. Hong Chen berteriak dengan marah saat cakar tangan terbentuk, energi di cakar tangan melonjak dan itu memaksa jari Xiao Yan mundur, cakar tangan membawa kekuatan kilat yang sangat tajam saat itu dengan cepat meretas. Peretasan ini merobek udara, bayangan cakar tangan berwarna perak buram muncul di langit. Xiao Yan juga merasa agak terkejut di dalam hatinya saat merasakan ketajaman cakar angin, jari-jarinya berubah dengan cepat sebelum dia tiba-tiba mengepalkan tangannya. Segera, Douqi hijau giok yang membawa seutas api muncul dan bertabrakan dengan keras dengan Hong Chen. Bang! Tubuh Hong Chen sedikit kusam saat suara yang dalam ini muncul, dia dengan cepat pulih dan keganasan melintas di matanya, kedua cakar itu tiba-tiba menari dan banyak gambar muncul dengan cara yang mempesona, angin tajam dari cakar dengan cepat menutupi seluruh tubuh Xiao Yan, suara siulan muncul dan berulang kali bergema di atas arena. Ekspresi Xiao Yan tetap tanpa ekspresi menghadapi serangan liar dan kejam oleh Hong Chen ini, tangannya meringkuk dan langsung membentuk pertahanan di depan tubuhnya, dengan bantuan persepsi spiritualnya, serangan asli Hong Chen tidak luput dari deteksi Xiao Yan terlepas dari seberapa cepat kecepatan menyerang itu, oleh karena itu, setiap kali angin cakar, yang berisi niat membunuh, menuju, itu akan dikirim kembali dengan keras oleh Xiao Yan dengan pukulan. Cakar dan tinju kedua belah pihak berulang kali membentuk banyak bayangan di depan mereka, ini menyebabkan tak terhitung banyaknya orang yang menonton panggung berseru dengan keras, tidak ada yang menyangka bahwa Xiao Yan akan tetap tak terkalahkan setelah banyak bertukar pikiran dengan Hong Chen. Angin bunuh petir, ekspresi serius akhirnya muncul di mata Hong Chen setelah serangannya diblokir berkali-kali, meremehkan di dalam hatinya juga sedikit berkurang. Cakarnya segera berubah saat dia menjerit keras, raungan petir samar tiba-tiba terdengar. Banyak bayangan setelah cakar tangan tiba-tiba terhenti pada saat ini sebelum dengan cepat menyusut kembali, dalam waktu singkat, cakar tangan yang ditutupi oleh cakar petir yang lebat anehnya muncul bersama dengan gemuruh petir yang samar, itu membawa momentum seperti kilat saat itu dengan keras meraih hati Xiao Yan. Dari tampilan momentum ini, sepertinya hati Xiao Yan akan digali jika dia dipukul. Xiao Yan menghembuskan napas dengan lembut sebelum mundur selangkah, rasa dingin yang keras tiba-tiba melonjak ke matanya yang hitam pekat, Douqi yang sangat kuat melonjak seperti air banjir dari dalam tubuhnya ke segala arah. Pada saat ini, Xiao Yan telah sepenuhnya menunjukkan kekuatan Do Huang bintang 7 miliknya. Ekspresi tak terhitung orang yang hadir berubah saat merasakan Douqi yang kuat, yang tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan. Seruan bergema seperti gelombang. Do Huang, kekuatan orang ini mungkin lebih kuat dari Han Yue dari klan Han Kan. Pantas. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dengan erat saat Douqi melonjak, itu berhenti sejenak sebelum langsung dibuang. Ledakan oktan, kekuatan tinju tiba-tiba melonjak beberapa kali saat masih bergerak, ledakan sonik yang menusuk telinga bergema di sekitar kepalan tangan, tinju itu bertabrakan dengan cakar petir Hong Chen di tengah banyak mata yang terkejut. Bang! Suara tabrakan rendah dan dalam tiba-tiba muncul, riak udara yang kuat melonjak dari titik kontak, banyak retakan seperti jaring laba-laba juga menyebar di bebatuan besar di sekitarnya.
Sosok manusia tiba-tiba melesat lewat sementara garis retakan menyebar, kakinya bergesekan dengan tanah dan membentuk bekas luka yang jelas sepanjang lebih dari selusin meter. Mata semua orang buru-buru melihat ke atas dan mereka tanpa sadar menghirup udara sejuk. Orang yang dipaksa kembali sebenarnya adalah Hong Chen. Sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya meluncur menjauh setelah berlama-lama di Hong Chen sejenak. Semuanya berhenti pada pemuda yang baru saja mundur 2 langkah. Kejutan di mata mereka semakin padat. Orang ini benar-benar berada di atas angin dalam tabrakan langsung dengan Hong Chen. Seberapa hebat orang ini? Xiao Yan melambaikan lengan bajunya dengan lembut dan jarinya menekan lengannya dengan cara seperti kilat. Jari itu dijentikkan dan kekuatan petir yang liar dan keras terlempar keluar dari tubuhnya. Kamu benar-benar berpikir bahwa kekuatan tersembunyi petir kecil ini akan mampu menyakitiku. Hong Chen, yang telah menstabilkan tubuhnya, saat ini memiliki wajah yang sangat menyeramkan. Dia memandang Xiao Yan dengan tatapan suram dan berkata, tanpa diduga kamu juga bintang 7 Do Huang, Anda telah bersembunyi cukup dalam, pantas saja klan Han mencarimu. Anda memang memiliki kualifikasi untuk menjadi lawan saya, tetapi kekuatan yang Anda tunjukkan jauh dari cukup jika Anda ingin mengalahkan saya. Raungan rendah dan dalam tiba-tiba keluar dari tenggorokan Hong Chen saat suaranya terdengar. Segera, suara berderak muncul dari dalam tubuhnya. Baut petir seperti ular perak yang tak terhitung jumlahnya memanjang dari tulangnya, membungkusnya dalam lapisan petir, berada di dalam jaring petir. Aura Hong Chen juga dengan cepat melonjak. Melihat bahwa Anda mampu memaksa kembali tuan muda ini, saya akan membiarkan Anda melihat teknik rahasia paviliun petir angin hari ini. Dewa petir turun. Kaki Hong Chen tiba-tiba menginjak ke bawah dan ular perak yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari bawah kakinya. Dalam sekejap, itu meresap ke area dalam radius ratusan kaki. Hong Chen, yang ada di dalamnya, tampak seperti dewa petir. Auranya menakutkan. Ekspresi semua orang di klan Han berubah ketika mereka melihat bahwa Hong Chen benar-benar menggunakan dewa petir turun. Han Sui dan Han Yue juga bertukar pandang. Mereka bisa melihat sedikit kekhawatiran dari mata pihak lain. Namun, saat tatapan mereka menatap Xiao Yan, mereka hanya melihatnya dengan ketenangan yang biasa. Emosinya tidak bergoyang bahkan sedikit pun karena transformasi Hong Chen. Seluruh tubuh Hong Chen ditutupi lapisan jaring petir. Ular perak menembak ke segala arah. Mungkin itu karena teknik rahasia, tetapi tubuhnya juga menjadi lebih kuat. Melihat dari kejauhan, dia tampak seperti pagoda logam berwarna perak yang dipenuhi dengan aura yang mengancam. Auranya membubung tinggi. Setelah melanjutkan beberapa saat, akhirnya berhenti secara perlahan. Tatapan Hong Chen menatap tajam ke arah Xiao Yan saat dia tertawa dingin. Tangannya terkepal dan palu logam hitam gelap muncul. Cahaya petir bertahan di atas palu logam. Palu logam ini adalah harta karun dari Wind Lightning Pavilion. Itu dinamai Mighty Lightning Hammer. Tubuhnya telah dibuat dengan menggunakan batu petir. Jika seseorang yang berlatih metode ki petir menggunakannya, doki orang itu akan mengalami efek penguatan. Menambahkan bahwa batu petir itu secara alami berat, itu dipenuhi dengan kekuatan ketika seseorang mengayunkannya. Seorang ahli biasa tidak akan berani menerimanya secara langsung. Ekspresi tegas melintas di mata Hong Chen saat dia memegang Mighty Lightning Hammer. Dia secara acak mengayunkannya beberapa kali dan disertai dengan ledakan sonik yang menusuk telinga. Ledakan sonik ditransmisikan ke tanah dan beberapa lubang terbentuk di arena yang keras. Lagi, Hong Chen merasakan kekuatan melonjak di dalam tubuhnya sebelum menatap Xiao Yan dengan mata dingin dan padat. Dia akhirnya berteriak dengan suara dingin. Xiao Yan sedikit mengernyit saat melihat Hong Chen yang bersenjata lengkap. Setelah menggunakan teknik rahasia, kekuatannya hampir mencapai Do Huang bintang 9. Melihat ini, efek dari teknik rahasia ini memang cukup bagus. Selain itu, dari tabrakan mereka sebelumnya, Xiao Yan dapat merasakan bahwa metode Qi yang dipraktikkan Hong Chen jelas merupakan metode Qi kelas D. Jika tidak, dia tidak akan mengambil lebih dari selusin langkah setelah menerima ledakan oktan secara langsung. Orang ini memiliki metode Qi, teknik Do, dan senjata kualitas terbaik. Kekuatan bertarungnya secara alami mengejutkan. Mengingat kekuatan orang ini, seharusnya tidak sulit baginya untuk menantang seseorang di atas levelnya. Lupakan seseorang dari level yang sama, kemungkinan dia bahkan bisa bertarung dengan seorang ahli di puncak kelas Do Huang. Tidak heran dia berani menjadi sombong ini.
Jika itu adalah orang lain dari generasi yang sama yang bertemu Hong Chen hari ini, kemungkinan orang ini akan kesulitan bertarung dengan Hong Chen kecuali orang itu memiliki beberapa kartu truf khusus. Sayangnya, Xiao Yan tidak termasuk dalam orang-orang dari generasi yang sama ini. Menantang seseorang di atas level seseorang mungkin menjadi masalah yang sulit bagi sebagian orang, namun, itu adalah hal yang sangat umum bagi Xiao Yan, yang pernah mengubah hantu setan tanah tua itu, yang memiliki kekuatan tak terduga, menjadi keadaan lumpuh. Hong Chen mungkin bisa bertarung lintas level, tapi dia tidak bisa bertarung lintas kelas. Pertarungan lintas level dan pertarungan antar kelas mungkin hanya memiliki perbedaan satu kata, tetapi keduanya adalah konsep yang sangat berbeda, mereka juga benar-benar dua alam kekuatan yang berbeda. Tatapan di seluruh tempat berkumpul pada pertempuran ini yang secara bertahap memasuki acara utamanya, peningkatan kekuatan Han Chen yang tiba-tiba menyebabkan cukup banyak orang diam-diam mengklik lidah mereka. Wind Lightning Pavilion ini memang layak menjadi faksi yang bisa diperingkat di Central Plains. Sebuah teknik rahasia sebenarnya dapat memungkinkan seseorang untuk meningkatkan kekuatannya sebesar ini. Sementara mereka diam-diam memuji, beberapa tatapan juga beralih ke Xiao Yan. Setelah adegan itu sebelumnya, tidak ada lagi orang yang berani meremehkan pemuda asing ini. Dengan mampu memaksa Han Chen sampai titik di mana dia harus menggunakan teknik rahasia, orang ini jelas bukan orang biasa. Tampaknya pemenang pertarungan antara klan Hong dan klan Han hari ini benar-benar salah satu yang sulit diprediksi. Apa latar belakang anak kecil ini? Dengan mampu mencapai level seperti itu pada usia yang begitu muda, dia seharusnya bukanlah orang yang tidak dikenal. Mengapa nama Xiao Yan belum pernah terdengar di wilayah utara Central Plains maupun di seluruh Central Plains? Hong Li memandang Hong Chen yang telah menggunakan Dewa Petir turun dari kursi klan Hong dan tanpa sadar berbicara dengan sedikit cemberut. Orang tua berpakaian abu-abu di samping menggelengkan kepalanya sedikit, dia juga merasa bahwa nama Xiao Yan sangat asing. Central Plains sangat luas dengan banyak ahli tersembunyi. Adalah normal jika tidak mengenal mereka. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena Hong Chen telah menggunakan Lightning Goddess Chen, pemenangnya kurang lebih sudah ditentukan. Bagaimanapun, dengan kondisinya saat ini, metode ki afinitas kilatnya dan palu petir yang perkasa, bahkan seorang ahli di puncak kelas Do Huang akan merasa sulit untuk mengalahkannya. Pria tua berpakaian abu-abu itu merenung sebelum berbicara, pikiran dengan cara yang samar. Hong Li mengangguk setelah mendengar ini. Anak kecil ini memang luar biasa karena bisa memaksa Hong Chen menggunakan teknik rahasia, namun, itu saja. Xiao Yan tersenyum di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya, dia perlahan mengepalkan tangannya dan penguasa Suan berat yang sangat besar muncul. Penguasa berat itu dimasukkan ke dalam tanah dan tubuhnya yang lebar tampak seperti perisai hitam gelap. Perasaan beratnya adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Mighty Lightning Hammer milik Hong Chen. Kejutan melintas di mata Hong Chen ketika dia melihat Xiao Yan menggambar penguasa yang berat sebagai senjata. Senyuman dingin di sudut mulutnya semakin pekat. Setelah menampilkan Dewa Petir turun, kekuatannya telah sangat diperkuat. Jika lawannya adalah tipe yang gesit, dia masih akan dihadapkan pada beberapa masalah. Namun, jika lawannya juga menggunakan senjata tipe berat, orang itu tidak akan memiliki kemampuan untuk membalas di hadapan Mighty Lightning Hammer yang menari. Bocah, aku akan membiarkanmu melihat skill Wind Lightning Pavilion Wind Lightning Hammer. Anda harus mengambil jalan memutar saat melihat anggota Wind Lightning Pavilion di masa depan. Hong Chen membuka mulutnya sambil menghadap Xiao Yan, memperlihatkan giginya yang padat. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan suara gemuruh terdengar. Seketika, tubuhnya bergetar. Mata Xiao Yan sedikit menyipit saat tubuh Hong Chen bergerak. Dia terlalu akrab dengan adegan ini. Sudut mulut Xiao Yan diangkat menjadi busur, tangannya meraih penggaris yang berat itu dengan erat dan dengan kasar mengayunkannya ke punggungnya tanpa memutar kepalanya. Penguasa berat membawa angin bertekanan kuat sementara suara ledakan sonik berulang kali bergema di sekitar penguasa. Ketika penguasa baru saja mencapai punggung Xiao Yan, palu hitam pekat yang sangat besar tiba-tiba muncul sebelum diblokir oleh penguasa. Dentang! Penguasa berat itu bertabrakan dengan palu besar dan suara logam bergema di seluruh arena. Baik Xiao Yan dan Hong Chen dengan cepat menarik diri dan membentuk jarak aman di antara mereka dengan cara seperti kilat. Bocah baik, kamu benar-benar bisa melihat melalui bayangan dari gerakan 3000 petir.
Hong Chen menstabilkan tubuhnya dan melirik bayangan yang menghilang di kejauhan, tanpa sadar hatinya sedikit terkejut. Ketika Xiao Yan melambaikan penguasanya yang berat sebelumnya, sepertinya Xiao Yan memiliki pemahaman yang baik tentang posisi Hong Chen. Penguasa tidak ragu-ragu ketika diayunkan, memaksa Hong Chen untuk mengungkapkan dirinya. Sepertinya aku harus menghabisi orang ini dengan cepat, ada batas waktu untuk turunnya Dewa Petir. Pada saat itu, tubuhku akan memasuki masa yang melelahkan. Sebuah pikiran melintas di hati Hong Chen sementara beberapa niat membunuh melintas di matanya. Tubuhnya bergerak dan suara gemuruh sekali lagi muncul. Tubuhnya berubah menjadi petir yang melintasi jarak puluhan meter dengan cara seperti kilat. Dengan lompatan, tubuhnya muncul di atas kepala Xiao Yan. Tousan Shattering Lightning Hammer. Ci. Kilatan petir yang menyilaukan berulang kali meletus dari Mighty Lightning Hammer. Melihat dari kejauhan, Hong Chen tampaknya telah mengangkat petir yang sangat tinggi di langit. Auranya sangat mengejutkan. Petir yang sangat besar berhenti sejenak sebelum itu seperti petir yang turun dari awan. Dengan keras menyerang kepala Xiao Yan, cahaya kuat seketika itu pada dasarnya menutupi matahari di langit. 6 penguasa mengalir tubuh bersama. Mata Xiao Yan sedikit mengeras saat dia merasakan petir menakutkan yang ditembakkan secara eksplosif dari segala arah. Penguasa berat di tangannya menari dengan cara seperti kilat saat banyak bayangan penguasa mengikuti jalur yang dalam dan dengan cepat berubah menjadi bayangan penguasa, yang bahkan tidak bisa ditembus angin. Beberapa nyala api hijau giok diam-diam naik untuk mempertahankan bayangan penguasa. Bang! Pertahanan bayangan penguasa baru saja terbentuk ketika palu petir yang sangat besar itu menghantam. Setelah itu dengan keras menghancurkan bayangan penguasa. Segera, bayangan penguasa yang tak terhitung jumlahnya tersebar. Namun, bayangan penguasa baru saja menghilang ketika bayangan penguasa yang tak berujung dengan cepat menggantikan mereka. Mengikuti kemunculan berulang dari bayangan penguasa ini, palu petir yang sangat besar juga menjadi ilusi kecil. Sejumlah besar kekuatan petir di atasnya dengan cepat dihilangkan. Tousan Shattering Lightning Hammer, hancurkan. Ekspresi Hong Chen sedikit tenggelam saat dia merasakan kekuatan pertahanan yang besar dari bayangan penguasa Xiao Yan. Dia segera menjerit marah dan palu petir di tangannya ditembakkan, tubuhnya dengan cepat ditarik ke belakang. Ledakan. Palu petir meledak hampir seketika saat itu meninggalkan tangan Hong Chen. Jumlah kekuatan petir yang tak terhitung menghantam pertahanan bayangan penguasa dari segala arah. Pertahanan bayangan penguasa dengan cepat menjadi lebih tipis di bawah serangan yang sangat padat ini. Itu tidak lagi dapat mengisi dirinya sendiri pada waktunya. Haha, saya akan melihat bagaimana Anda akan menghilangkan kekuatan petir angin khusus dari Wind Lightning Pavilion saya. Tubuh Hong Chen berbalik dan mendarat di tanah. Setelah itu, dia melihat Xiao Yan, yang dikelilingi oleh kekuatan petir angin berwarna perak, sebelum tertawa terbahak-bahak. Apa yang harus menjadi sombong, hanya kekuatan petir angin. Tawa dingin ditransmisikan dari jaring petir tepat setelah tawa Hong Chen terdengar. Segera, nyala api hijau giok meletus secara tiba-tiba. Di bawah nyala api ini, kekuatan petir angin itu tampaknya telah menemui musuh bebuyutannya karena dengan cepat diuapkan oleh suhu tinggi menjadi kehampaan. Setelah sekejap, jaring petir yang berisi kekuatan liar dan ganas benar-benar tersebar di depan banyak tatapan tertegun. Ini adalah api surgawi. Sementara nyala api melonjak, lelaki tua berpakaian abu-abu di kursi klan Hong tiba-tiba membuka matanya dan berseru. Sosok manusia yang benar-benar terbungkus api hijau giok perlahan berjalan maju di arena di bawah di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Seseorang bahkan bisa secara samar melihat sosok kurus di dalamnya. Apakah ini taktikmu? Aku benar-benar melebih-lebihkanmu. Nyala api bergejolak berulang kali di tubuh Xiao Yan saat suara samar perlahan dipancarkan. Ekspresi Hong Chen segera berubah menjadi jelek setelah mendengar ini. Dia mengencangkan cengkeramannya pada Mighty Lightning Hammer di tangannya. Akhirnya, dia mengerti betapa merepotkannya lawannya kali ini. Dia bahkan tidak bisa membayangkan bahwa dia telah gagal mengalahkan lawannya setelah menampilkan Dewa Petir turun. Jika kamu hanya memiliki taktik ini, selanjutnya giliranku. Senyum dingin terangkat di sudut mulut Xiao Yan saat dia berdiri di dalam nyala api. Segelnya tiba-tiba berubah saat teriakan rendah bergema di dalam hatinya. Skyfire Tree Mysterious Cheng, Glaze Cheng. Saat teriakan itu terdengar, nyala api yang menutupi permukaan tubuh Xiao Yan segera mulai menggeliat dengan intens. Akhirnya,
itu benar-benar menyusut ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, auranya juga mulai naik dengan cepat seperti aura Hong Chen sebelumnya. Dalam waktu singkat, itu melampaui auranya. Ekspresi tertegun dengan cepat naik ke wajah semua orang yang hadir hampir secara instan. Pandangan terkejut melintas di mata lelaki tua berpakaian abu-abu di kursi klan Hong. Dia bergumam, dari mana anak kecil ini berasal? Dia sebenarnya bersembunyi begitu dalam. Kali ini, sepertinya hal-hal akan sedikit merugikan bagi Hong Chen.